manis, izinkan saya ucapkan salam. Horas. Oi Besti. Jumpa lagi di acara Ngopi Besti. Ngopi Besti. Dengan saya Elfrida Indrayani Siahaan. Besti boleh panggil saya Yani atau sayang. Hari ini kita di segmen ragam bicara program dengan tema sayang istri, vasektomi dong. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial kita. Yang pertama Dr. Jacobda Sigumunrong, spesialis urologi konsultan. Halo dok. Halo dok. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Kabarnya baik. Oke, Besti tahu Dr. Jacobda ini adalah salah satu dokter terbaik di Kota Medan yang sudah melakukan vasektomi, nggak kehitung jumlahnya. Oke kan dok ya? Oke, nah selanjutnya narasumber kita yang kedua itu motivator KB pria di Sumatera Utara, Pak Sofyan Harahap. Halo Pak. Gimana? Lemes banget Pak? Tegak ya Pak ya? Belum sarapan. Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat. Oke, nah Pak, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang vasektomi atau KB pria ya Pak ya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita ngopi dulu ya Pak. Kita tos dulu Pak. Boleh. Silakan Pak diminum, mumpung gratis Pak. Oke. Ini berarti sarapannya nggak ada nih PP-nya ya? Nanti jangan teman-teman ya. Kode. Oke, kita ngobrol dulu ke dokter ya. Nah, dok, kita kan ngobrol tentang vasektomi nih. Nah, vasektomi itu sebenarnya apa sih dok? Karena kan orang awam tuh taunya vasektomi itu sama dengan kebiri ya. Nah, kira-kira beda nggak sih dok? Sebenarnya kalau vasektomi itu yang penting poinnya supaya orang awam tahu itu adalah salah satu bentuk untuk ber-KB. Cuma vasektomi itu ber-KB khusus untuk pria. Jadi kalau pada wanita itu banyak ada yang pakai spiral ya. Kalau laki-laki namanya vasektomi. Dan tindakan vasektomi itu dia memang berkaitan dengan saluran sperma. Pada waktu kita melakukan vasektomi itu memang banyak orang yang tidak paham dikiranya buah cakarnya itu yang diambil. Kalau buah cakarnya yang diambil itu namanya dikebiri. Ini kita tidak mengganggu buah cakar. Kita hanya mengganggu, menyumbat salurannya. Jadi jauh sekali bedanya kebiri dengan vasektomi. Enggak, jauh sekali. Kebiri itu bijinya itu, testisnya itu, buah cakarnya itu yang diambil. Kalau vasektomi salurannya hanya diikat saja. Jadi kalau orang awam salah mau mempersepsikan ini, takut dia. Ya bayangkan kalau dia dikebiri, ngamuk juga mungkin istrinya. Tapi ini bukan kebiri. Vasektomi itu hanya mengikat saluran keluarnya sperma. Begitu syaratnya. Oh, jadi Besti inget ya, kebiri beda sama vasektomi. Nggak sama. Nah, terus dok, kira-kira nih, siapa aja sih yang bisa ikut vasektomi selain dia harus pria ya? Karena kan kalau wanita itu namanya tubektomi dong. Ya, siapa jadi? Sebenarnya semua laki-laki yang sudah berkeluarga dan yang istrinya masih bisa hamil itu sebenarnya bisa ikut vasektomi. Kalau dulu semua ada istilah batasan umur. Tapi kalau kita perhatikan beberapa daerah-daerah yang umur 70 tahun tetapi dia punya istri muda, loh. Kalau dia ingin ber-KB masih layak dia ber-KB karena laki-laki umur 70 tahun, 60 tahun masih bisa menghamili. Jadi semua laki-laki yang punya istrinya masih produktif ya bisa ber-KB. Cuma memang ada beberapa persyaratan umum yang harus kita penuhi untuk melayakkan si laki-laki ini untuk ber-KB. Karena kalau dia hanya sekedar ingin ber-KB saja, tetapi syarat-syarat kesehatannya tidak terpenuhi, nggak bisa juga.
Kemudian salah satunya juga ya syarat-syarat persetujuan dari orang terdekatnya ya, Istri, Dok. itu harus juga. Tetapi prinsipnya semua laki-laki bisa ikut berkahwin dengan vasektomi asalkan dia sudah berkeluarga dan harus sudah punya anak dulu lah. Kalau dia belum punya anak janganlah berkahwin dulu. Bahkan kalau di peraturan di BKBN itu ada persyaratannya minimal sudah punya anak dua ya. Iya. Punya dua, dan itu pun anak dua itu harus yang paling kecil itu ya sudah besar gitu. Jadi tetap ada aturan-aturannya, tetapi prinsipnya semua laki-laki yang sehat bisa ikut berkahwin vasektomi. Laki-laki yang sehat dan bisa menghamili ya, Dok Oh ya? iya. Oke, kita lanjut ngobrol ke Pak Sofyan ya. Nah, Pak Sofyan kan pernah di vasektomi ya, Pak. Nah, tahun berapa sih Pak itu Bapak di vasektomi, Pak? Kalau nggak salah, tahun 2013 bulan 7. Rumah sakit Angkatan Udara ya? Enggak dong, kebetulan saya di rumah sakit Rosita. Oh iya. Karena kebetulan sih dekat rumah, ya. Boleh nggak diceritain agak-agak bornya adalah ya. Boleh, Dok. Pertama sekali sih ya memang istri nggak bisa BKB. Kenapa Pak nggak bisa berkali, Pak? Nggak bisa BKB. Memang rencana sih anak memang rencana cuma 2 ya. Karena memang istri nggak bisa BKB ya boleh jadi tidak. Kenapa nggak bisa BKB? Dia itu pakai mengkonsumsi Pil. ya. Jadi halangannya bahkan badannya nggak serasi. Kadang halangannya nggak lancar. Dan yang kedua, dia suntikan yang 3 bulan, ya nggak bagus juga untuk badan. Jadi pada saat itu saya dong yang pakai Kondom. iya. Cuman ya namanya kita laki-laki normal ya, kayaknya kurang bergairah gitu lah ya. Jadi adalah aja yang ngajak teman. Kebetulan kalau masuknya namanya ureter di sini SIBO, mendiang ya, Oh iya. SIBO itu kebetulan satu marga sama istri, kan begitu. Awalnya saya datang, saya tengok ada semacam gunting ini itu gitu kan. Saya pasien yang awam ya takut lah atau dipotong gimana gitu ya. Ya balik pulang jadi padahal dari atas sih. Kedua seperti itu, yang ketiga lah dibarangin sama istri. Ya, terus ngobrol sama dokter Aidir, yang Aidir, saya tanya apa efek dari program ibu tadi dok? Begitu ya, saya tanya semua nggak masalah. Jadi pada saat itulah saya dilaksanakan ikut vasektomi, kalau nggak salah jam 9:30 malam. Vasektominya malam ya? Ya di Rosita kan sampai jam 11 malam, sampai jam 12, sampai jam 1. Oke. Bahkan Itu zaman-zaman Bahola lah itu. jadi setelah saya siap vasektomi, karena saya pun orang pasaran ya, orang lapangan, ngomong situ jarang juga bisa bawa, kan begitu. Pagi-paginya saya berangkat ke Belawan. Saya bawa 4 mobil, 4 angkot dari Belawan. Tetapi juga belum ngerti kan gitu. 4 angkot kurang lebih 40 orang. Yang ikut berapa? 7 orang. Yang jadi 7 orang. Dari situlah awalnya. Jadilah di situ sebagai motivator. Bahkan sampai saat ini saya masih bersama Dokter Yakoba. Kita pelayanan di Rungkit ya. Di Rungkit. Semua saya tanya. Apa efek sampingnya? Apa kegunaannya? Kan begitu. Itulah program dari vasektomi ini tadi. Memang saya ikut vasektomi, bahkan sudah sebagai motivator. Ya alhamdulillah bagus juga memang kita harus seperti ini, biar masyarakat itu lebih yakin.
takut mati lah, yang bunuh diri lah, yang begini, nonsen. Bahkan ya kalau masyarakat Sumatera Utara kayaknya udah nggak asing lah kalau muka ini. Yang namanya vasektomi sudah nomor 1 di Sumatera Utara sih masih terjun ke lapangan. Jadi bagi yang merasa takut, ya nggak usah lah, tidak perlu, silakan. Nah, mungkin yang buat mereka yang takut itu kan Pak, sama dengan pertanyaan saya ini. Nah, apakah setelah Bapak di vasektomi itu mengganggu dalam hubungan suami istri gitu? Mungkin ini juga jadi pertanyaan buat teman-teman. Jadi mereka tuh, nanti habis ini nanti saya jadi loyo, jadi lemah, makanya mereka nggak mau nih. Nah, gimana nih pengalaman Bapak setelah di vasektomi? Ya, memang setelah di vasektomi, kalau untuk gairah seksual ya kayaknya sampai saat ini nggak ada masalah, no problem, biasa-biasa aja. Iya, setuju saya. Nggak ada masalah. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, kita ini ibaratkan gimana ya? Kita ibaratkan yang nggak pernah menyentuh, ya, kayaknya yang masih amam masuk sekolah, nggak tahu sama sekali. Beda dong yang sudah berpengalaman kan seperti itu. Wajar dong mereka seperti itu kan itu. Cuman saya yang sudah ikut vasektomi, yang sudah merasakan, bahkan hingga saat ini saya sudah layaknya seperti pengantin baru balik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya yang paling kecil udah tamat SMA, yang nggak mungkin bareng tidur sama suami, sama ayah, sama bapak, kan begitu. Jadi kalau untuk seksual itu tadi tidak ada masalah. Dan pada rekan-rekan memang sudah mau ingin ikut, sudah cukup anak dan tidak akan pernah mau menambah lagi, silakan. Di mana ada pelajaran UP, saya selalu ada di situ memotivasi siapapun peserta yang mau ikut vasektomi. Boleh saya tambahin nggak ya? Boleh dok, silakan dok. Kalau kita pandang dari sudut medis dan secara teori, memang benar sekali yang dikatakan beliau. Vasektomi itu tidak ada sedikit pun kaitannya dengan seksual, nggak ada. Karena tindakan kita itu hanya mengikat vas deferens saja. Jadi fungsinya nggak terganggu. Jadi sangat yakin sekali kita secara teori, secara literatur dan realitinya, memang vasektomi itu nggak akan mengganggu, tidak akan mengganggu. Karena kita hanya mengikat saja kok, dan yang diikat itu pas salurannya. Bijinya nggak kita taati, sementara kan fungsi seksual kan bijinya itu yang perlu kita jaga. Jadi saya sebagai dokter mendukung sekali memang seksual tidak akan terganggu. Cuman memang kita harus pastikan juga bahwa sebelum dia di vasektomi memang sudah ada gangguan seksualnya atau tidak. Kan perlu juga kita ini. Tapi yang pasti tindakan vasektomi itu secara medis tidak ada gangguan, tidak ada kaitannya dengan gangguan fungsi seksual. Oke. Nah, jadi besti nggak ada hubungannya vasektomi itu dengan gangguan seksualitas. Malah Sofyan bilang kayak pengantin baru. Nah, jadi ngapain tuh lama-lama ngaku sayang istri, ikut vasektomi dong. Oke, nah dok, terakhir nih dok, closing statement dari dokter supaya teman-teman besti ini semakin yakin untuk ikut vasektomi dok. Jadi mereka nggak ragu lagi. Kedepannya semakin banyak nih aseptor kita dari vasektomi, karena kan dari data itu sekitar 1% cuman yang ikut vasektomi prianya dok. Boleh dok closing statementnya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya vasektomi ini tidak populer di Indonesia karena banyak yang salah persepsi, ya. Banyak yang menganggap bahwa vasektomi itu mengganggu fungsi seksual. Tadi sudah dibahas, itu jelas tidak mengganggu fungsi seksual. Kemudian sebagian alasannya karena tidak didukung oleh keluarga atau istri terutama ya. Kemudian begitu banyaknya di luar ya yang mencurigai kalau si suami itu sudah vasektomi, dia cenderung dia bisa bebas kemana-mana dan lain sebagainya ya. Tetapi sebenarnya itu adalah alasan-alasan yang tidak benar ya. Karena vasektomi itu merupakan pilihan berkabi
yang sangat bagus untuk pria, karena dia tidak mengganggu fungsi seksual, tidak perlu lagi kita repot-repot memakai kondom dan membeli kondom, dan angka keberhasilannya sangat tinggi. Jadi closing statement dari saya adalah bagi teman-teman yang ingin ber-KB, apalagi kalau memang benar istri memang mengalami kendala untuk ber-KB, maka vasektomi adalah pilihan yang terbaik bagi seorang pria untuk ber-KB di dalam keluarga. Demikian, terima kasih. Oke, pilihan yang terbaik ya dok ya. Ya. Nah kalau dari Pak Sofyan sendiri, nih apa nih closing statementnya supaya besti-besti semakin yakin nih, mantap. Karena Bapak aja kan 3 kali ya, yakin enggak. Nah gimana nih Pak? Boleh Pak, silakan. Oke, jadi untuk memberi suatu tekanan ataupun keinginan ikut peserta vasektomi, saya hanya ingin saran buat bapak-bapak ya, pada umumnya yang sudah cukup anak, jangan bilang sayang istri kalau nggak vasektomi dong. Wah, Jangan keren. bilang sayang istri Keren, kalau nggak keren. vasektomi ya. Keren. sayang istri, anak udah 3, 4, 5 tapi nggak vasektomi buat apa, kan begitu. Jadi ya marilah kepada rekan-rekan khususnya Sumatera Utara, kalau memang sudah cukup 2, 3, ya silakan. Kasihan istrinya dong. Setiap bulan dia disuntik ke puskes, setiap malam dia konsumsi pil. Kalau cukup silakan, itu nggak masalah. Ada masalah. Bahkan namanya sayang istri. Kalau kita sayang istri, berilah kesehatan untuk istri. Jangan biarkan istri itu ya dibarengi dengan disuntik itu tadi, konsumsi pil itu tadi, menjadi dirinya sebenarnya. Tapi nggak masalah sih, tergantung pada kita. Cuman kalau memang sudah sayang, mari vasektomi. Dan yang terakhir, jangan bapak bilang vasektomi kalau tidak sayang. Nah, saya tadi teringat Pak, berarti Pak bukan kuantitas ya Pak ya, tapi kualitas anak. Kalau 2-3 anak tapi jadi pengusaha, jadi dokter atau jadi polisi, ya kenapa enggak ya Pak ya, daripada 11 jadi nggak jadi apa-apa ya kan Pak? Jadi begitulah memang, karena ibu bilang seperti itu ya. Saya ingin mendorong sebenarnya. Ini kan perpanjangan tangan dari pemerintah kayak kita yang sebenarnya ya. Saya mengingatkan ke orang tua juga sih. Kalau orang dulu bilang banyak anak banyak kritik, ya kalau sekarang banyak anak banyak utang. Benar ya, bagi yang menengah ke bawah, bagi yang menengah ke bawah, artinya 2-3 anak kalau bisa berkualitas. Jangan kita ikut kata orang dulu. Kenapa? Kalau dulu sih memang ya benar. Kenapa? Belum segini penduduknya, belum lahir anak sudah udah punya jatah di sana. Ini bagian dulu, ini bagian dia. Nah, kalau sekarang rumah sepetanya parang-parangan. Benar nggak? Bener. Kita nggak usah menafik ya. Benar. Benar. Nah, saya ingat Pak, kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang saya bilang banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Gitu. Karena memang harus dicari kan, banyak anaknya. Karena biaya sekolah, pendidikan, kesehatan itu mahal ya Pak ya. Kalau jujur sih saya disorong dari pemerintah perpanjangan tangan untuk menyampaikan ke masyarakat ataupun mempromosikan sebagai vasektomi ini apa kegunaannya. Saya hanya punya 3 tekanan sebenarnya. Yang pertama, mencegah peledakan penduduk. Ya, yang kedua, mencegah angka kematian si anak atau si. Kalau laki-laki nggak tahu-tahu sih, taunya enak doang ya. Yang ketiga, menaikkan derajat keluarga. Artinya, 2 anak kita usahakan berkualitas. Bapak sebagai tukang becak, nelayan, petani, jadikan cita-cita anak ini setinggi mungkin. Setidaknya Bapak tidak tercapai cita-citanya masa lalu, anak jadikan. Justru itu kepada masyarakat Sumatera Utara, mari kita ikuti program dari pemerintah sebagai rekan ataupun teman ataupun yang menyayangi anak istri. Mari vasektomi. Oke, nah
Besti-besti, jadi kalau saya Yani bisa simpulkan, vasektomi ini adalah KB pria yang prosedurnya itu nggak lama dan dilakukan oleh dokter yang terlatih ya. Efek sampingnya juga nggak ada, malah semakin seperti pengantin baru. Nah, jadi besti-besti nunggu apa lagi? Vasektomi dong, saya istri kan ngakunya doang. Ayo saya istri ikut vasektomi ya. Nah, oh ya, sampai lupa. Jangan lupa ya besti-besti, sekedar informasi, di tanggal 21 dan 22 April nanti kita akan adakan pelayanan KB serentak vasektomi dalam rangka Hari Kartini. Nah, besti-besti boleh datang nih ke fasilitas kesehatan yang ada di tempat besti-besti sekalian. Nah, itu ada di seluruh Indonesia, bahkan di Sumatera Utara itu di 14 kabupaten kota. Jangan lupa besti-besti ya, sayang istri, vasektomi dong. Nah, oke. Kami mengucapkan terima kasih ya Pak untuk Dr. Jakob sama Pak Sofyan sudah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk tim di belakang layar yang telah ikut partisipasi. Nah, jangan lupa kalau kalian suka like, komen, dan subscribe ya. Nah, kita ketemu lagi di acara Ngopi Besti berikutnya. Horas!